Organisasi yang dipimpinnya diidentikan dengan kekerasan. Sebuah organisasi yang memberi tempat terhormat kepada kelas masyarakat dengan penghuni terpadat dan terbanyak yang selama ini tersisih dalam sejarah, yakni petani. Petani adalah sekoguru revolusi, itu kata Soekarno. Dan organisasi yang dipimpinnya menegakkan kalimat itu dengan menjadikan petani sebagai sumber kemuliaan dari revolusi. Jas merah, inilah Asmu Cipto Darsono, Ketua BTI, Barisan Tani Indonesia. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Saudara, jangankan biografinya, biografi Asmu, seperti di mana ia lahir, jenjang pendidikan, riwayat organisasi, karya tulisnya apa saja, organisasi yang ia pimpin saja, yakni BTI atau Barisan Tani Indonesia, menyebutnya seperti aib dalam sejarah Indonesia. Nama BTI lama-lama kita bisa dengarkan lagi dengan kepala dingin tanpa kebencian di tengah saat ini marak kembali wacana agraria di permukaan, terutama oleh kelompok studi agraria di Bogor yang bernama Sajogyo Institute. Salah satu teman akrab saya, Ahmad Nasih Lutfi misalnya, menulis dengan sangat baik buku Melacak Sejarah Pemikiran Agraria, Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor. Di sana, di buku Lutfi itu, saya membaca lagi beberapa lembar sejarah BTI yang sangat jauh dari kesan seperti pertama kali saya mengenalnya. Kalian tahu dari mana saya mengenal BTI? Di film Operasi Trisula di bioskop kampung saat saya masih SD. Trisula 1, di sini Trisula 2. Trisula 1, di sini Trisula 2. Sebelum konsens dengan dunia tani, tokoh kita kali ini, Asmu, adalah pimpinan Partai Buruh yang merupakan bagian dari Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ini adalah koalisi ormas dan partai kiri pada tahun 1948. Nanti puncaknya itu Madiun. Setelah Belanda berhasil ditendang dari bumi Indonesia pada akhir 49, saat pemerintahan ditata kembali, Asmu berangkat ke Moskow untuk mengikuti Kongres Partai Komunis di Uni Soviet. Dan Asmu terpilih menjadi ketua BTI saat Konferensi Nasional BTI yang resmi dibuka pada Jumat 17 April 1959 atau 3 bulan setelah Kongres Nasional Lekra di Sriwedari, Solo. BTI disebut-sebut dalam lingkup yang sangat terbatas, diskusi-diskusi agraria yang tertutup. Padahal BTI yang dipimpin Asmu ini punya anggota jutaan orang jumlahnya. Organisasi ini pun lahir di tahun yang sama dengan Indonesia sebagai negara saat didirikan. Dan BTI memperlihatkan sebagai organisasi petani paling kuat, paling solid, dan paling terdidik. Nanti kalian akan kaget bahwa saat ini kan Sultan Habsburg lagi mengurusi desa. Nanti jangan kaget bahwa ada jejak BTI dalam proses pembentukan pemerintahan desa di Yogyakarta. Betul, BTI lahir justru di tanah Raja Yogyakarta. 2 bulan sebelum Jogja menjadi ibu kota Republik atau ibu kota revolusi.
Jangan kaget juga bahwa idola juang BTI adalah Pangeran Diponegoro. Bagi BTI, Perang Jawa itu adalah revolusi tani. Perang dimulai saat Diponegoro keluar dari keraton dan menjadi petani di desa yang bernama Tegalrejo. Sekarang ada di Jalan Cokroaminoto. Jadi saat dia menjadi petani lah revolusi atau Perang Jawa dimulai. Menjadi ketua BTI, Asmu sangat sadar dengan situasi ini. Sangat tidak mudah, berat sekali. Tugas yang menanti adalah bagaimana membangkitkan mental petani yang sangat lemah. Ini kelas yang terinjak-injak di sepanjang abad gelap kolonialisme. Buta huruf merata sempurna. Dan Soekarno ingin menjadikan mereka ini, kaum tani ini, standar membangun peradaban. Nah, tugas BTI memperjuangkan dengan detail demi detail kehidupan kaum tani ini dengan cara-cara yang tentu saja ala Asmu, ala BTI, ala PKI. Bagaimana membangun dunia tani Indonesia ala BTI itu, ala PKI itu, ala Asmu itu, izinkan saya menyingkat narasi panjang itu menjadi 3 simpul pokok. 1. Bagi BTI atau bagi PKI, petani itu harus dijadikan pusat perhatian. Pertautan komunisme dan Soekarno berada di titik tani ini. Dalam komunisme misalnya, kelas terdepan itu bukan tani. Kelas terdepan yang original itu, yang ori itu adalah buruh. Buruh menjadi imamnya revolusi. Di sini di Indonesia, di negeri yang dimerdekakan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, petani dinaikkan sejajar dengan buruh. Di pikiran rakyat, Soekarno menulis esai yang menjelaskan perihal mengapa petani ini atau buruh tani ini harus masuk dalam kelas proletariat. Nah, menjadikan petani sebagai sosok guru revolusi adalah bagian dari usaha menjadikan petani sebagai pusat perhatian sekali lagi. Dan BTI mengambil oper sehabis-habisnya tugas nasional itu. Oleh karenanya, mengerjakan kegiatan apapun, petani mestilah dilibatkan. Ya mau bersastra, mau berseni rupa, bertari, berfilm, berekonomi, berfilsafat, berpancasila, berganevo, berapa saja, petani harus ada. BTI harus terlibat di dalamnya. Bukan saja diajak kolaborasi, petani menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan. Contoh, saat Lekra menggariskan perjuangannya dalam rumusan 151, nggak usah saya jelaskan ya, nanti panjang nanti. Dan di satu yang terakhir adalah turba atau turun ke bawah sebagai metode. Dan itu kita tahu arahnya. Satu atau turba itu adalah perintah organisasi bergabung dan berkolaborasi dengan klaster bawah yang bernama kaum tani, buruh tani, termasuk di dalamnya nelayan. Kalau sudah seperti itu, di sana ada BTI. Itu sudah satu paket. Makanya dulu saya heran sekali ketika meneliti tentang Lekra di Kongres Lekra tahun 1959 di Sriwedari Solo, kok ada tokoh bernama Asmu atas nama BTI mendapatkan mimbar untuk berpidato. Bayangkan itu di Kongres Kebudayaan loh. Di Kongres Lembaga Kebudayaan Rakyat. Memangnya ada hubungan apa antara budayawan dan petani? Pertanyaannya kan begitu. Maka untuk lebih gamblangnya, nah berikut saya akan ngasih contoh-contohnya. Ini adalah kesaksian perupa Joko Peke
Ambrose Natasha, dan perupa-perupa Asri, sekarang Isi gitu ya, yang tergabung dalam kelompok bernama Bumi Tarung. Untuk melukis, ya, perupa-perupa ini, seniman-seniman ini melakukan turba ke desa. Mereka pernah turba ke Trisik sana, Kulon Progo. Jadi Parangtritis ke arah sedikit ya, ke arah barat gitu, Yogyakarta. Jadi desa ini selatan tapi agak ke barat sedikit ya, Jogja. Nah, ada lukisan yang sangat terkenal dari Joko Peki, judulnya itu Tuan Tanah Kawin Muda. Lukisan itu merupakan hasil dari kerja Joko Peki dan itu buah dari berhari-hari bersama hidup di rumah petani. Dan mereka, para perupa ini ke sana itu bukan hanya jalan-jalan seperti tulis lokal, terus menggelar kanvas dan satset gambar gitu, garis-garis gambar. Enggak. Mereka benar-benar tinggal dan merasakan atmosfer kehidupan sosial serta problematika dan ketegangan hidup petani di desa itu. Desa Trisik namanya, dekat pantai sana. Maka ada peristiwa yang lain ini. Saat ada petani, ada banyak itu petani, suatu saat ditangkapi dan diadili di pengadilan Wates, maka baik pelukis maupun sastrawan itu hadir menjadi saksi dan memberi dukungan sebagai sebagai satu sekutu dengan petani dengan kemampuan yang dipunyai tentu saja. Masih ingat Wadas? Nah itu mirip dengan itu. Saat misalnya kejadian di desa seperti itu, semua elemen kebudayaan yang lain pada masa itu ikut berangkat dan berada di sana. Maka penulis cerpen dengan cerita menyumbang ceritanya. Itu penulis cerpen ya. Kalau penulis cerpen ke desa, ya dia akan membantu petani dengan cerita. Ini yang dilakukan oleh Sugiyarti Siswadi. Ini adalah bagian dari 40-an pengurus pusat Lekra gitu ya. Dan dia sangat bagus menggambarkan dalam cerita pendeknya yang berjudul Pengadilan Petani. Oh bagus sekali dia gambarkan itu. Kasusnya petani Wates. Sementara perupa, tadi seperti yang saya ceritakan itu, menunjukkan pembelaan dengan lukisan. Ya tadi itu Tuan Tanah Kawin Muda. Ada bukunya gitu ya, pernah diriset. Atau melakukan reportase. Nah, perupa Bumi Tarung salah satunya namanya Misbah Tamrin itu melakukan penulisan panjang reportase gitu berjudul Pantai Trisik yang kemudian saya dan teman saya Romaria itu mengumpulkannya dan menyatukannya di sebuah buku berjudul Laporan dari Bawah. Penyair juga begitu. Mereka kolaborasi atau collab dengan petani lewat medium puisi. Nah, kumpulan puisi Matinya Seorang Petani yang ditulis Agam Wispi dan kawan-kawannya, menurut saya adalah dokumen yang sangat penting bagaimana penyair dan petani tidak punya tembok kelas. Puisi di dalamnya itu dianggap sebagai reportase yang sangat dalam atas permasalahan dan problematika kaum tani di desa. Coba ya, kalian baca penggalan awal puisi. Misalnya ya, ini kan Matinya Seorang Petani kan judul puisinya Agam Wispi. Matinya Seorang Petani, maka di sana terasa sangat dekat. Bahkan seperti kejadian yang kemarin-kemarin saja. Coba ya, penggalannya itu. Depan kantor Tuan Bupati. Tersungkur seorang petani karena tanah. Dalam kantor barisan tani, si lapar marah karena darah. Tanah dan darah memutar sejarah. Dari sini nyala api, dari sini damai abadi. Itu adalah penggalan awal Matinya Seorang Petani dari Agam Wispi. Begitu pula pemusik dan dramawan untuk mengerjakan naskah lakon dan pemanggungan seni. Ini yang dilakukan oleh
Ketua Lembaga Seni Musik Indonesia Cabang Jogja, ini underbawnya lekra itu, namanya JJ Kusni. Yang naskah dan lakonnya itu diambil dari sawah-sawah petani, tepatnya di Klaten. BTI yang dipimpin Asmo ini menjadi gelanggang riset bagi semua anasir budaya yang lain yang bergiat mendapatkan apa yang disebut oleh Soekarno jiwa revolusi itu. Jadi naikkan desa sebagai laboratorium, sebagai gelanggang dan tantangan untuk menimba ilmu, dan bukan dieksploitasi, bukan menjadi jamban keserakahan. Mengapa? Karena petani adalah kelas utama. Jadi jangan dibalik-balik. Mereka adalah kelas utama. Maka untuk bisa masuk ke dalam kelas itu ada rukun-rukunnya. Nggak asal masuk. Ada rukun-rukunnya. Ada etika yang mesti dipegang betul dalam pergaulan sehari-harinya. Dan itu berlaku bagi siapa saja. Mulai dari orang-orang politbiro partai kayak Den Aidit, MH Lukman, Nyoto Sudisman dan lain-lain, sampai mahasiswa yang tergabung di CGMI atau Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia. Rumus etikanya adalah atau rumus SOP-nya adalah 3S, berapa? 3S, 4J, 4H. Atau 3 sama, 4 jangan, 4 harus. Itu SOP-nya. 3S atau 3 sama. Sama kerja, sama-sama makan, sama-sama tidur. Itu 3S. Kalau 4J, 4 jangan. Nah ini pantangannya ini. Jangan tidur di rumah kaum pengisap di desa. Itu 1 ya. 4 ya. 2, jangan menggurui kaum tani. Itu 2 ya. 2 jangan. 3 jangan merugikan tuan rumah dan kaum tani. Dan yang keempat, jangan mencatat di hadapan kaum tani kalau masuk ke petani. Itu syaratnya 4J. Lalu ada 4H atau 4 harus. 1, harus melaksanakan 3 sama sepenuh-penuhnya. 2, harus rendah hati, sopan santun, suka belajar dari kaum tani. 2. 3. Harus tahu bahasa dan mengenal adat istiadat setempat. Keempat, 4 harus ini, harus membantu memecahkan kesulitan-kesulitan tuan rumah, kaum tani, dan partai setempat. Etika 3S, 4J dan 4H itu, atau kita sebut saja SOP riset itu, mengikat sekali lagi bagi siapapun. Demi apa? Demi pemuliaan pada apa yang disebut adalah Soko Guru Revolusi. Itu yang pertama. Petani harus dijadikan sentral perhatian. Tolak ukur kita dalam berbangsa dan bernegara yaitu pemakmuran rakyat, dan itu adalah petani. Yang pertama ya. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, petani mestilah satu barisan yang rapi untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk bisa menyelesaikan masalah, petani harus dibekali ilmu. Dalam hal ini, teori harus masuk desa. Itu ya. Tugas BTI dan para pimpinannya seperti Asmo maupun Sidik Kertapati yang sangat besar adalah menghancurkan pikiran klinik dan pikiran tahayul yang bersemayam di desa-desa. Buta huruf haruslah diberantas. Informasi masuk, koran masuk desa, buku-buku tipis masuk desa, teori masuk, kantong-kantong kader petani dibentuk, dan koperasi diperkenalkan. Sekolah dan institut juga dibikin. Ini menunjukkan bahwa organisasi seperti BTI punya manfaat besar untuk kemakmuran keluarga tani. Dan tujuan yang lebih jauh
dari itu semua adalah menyelesaikan revolusi nasional. Dengan berorganisasi yang rapi, masalah bisa dihadapi bersama. Contoh ini ya, contoh. Salah satu yang terheboh di tahun 1963 di bulan Oktober, jelang Olimpiade Olahraga Negara Asia Afrika yang bernama Ganevo, ada contoh di situ. Hama tikus merajalela. Kerugian petani ditaksir nyaris 30 miliar rupiah atau 10% dihancurkan oleh hama tikus. Bahkan beberapa desa di Purwodadi, Jawa Tengah 100% gagal panen. Dan itu hanya dari sektor beras saja. Belum yang lain-lain seperti palawija dan peternakan yang terganggu. BTI turun tangan mengatasi masalah ini. Asmo bilang nggak boleh BTI kalah oleh tikus. Jutaan anggota BTI tidak boleh dikalahkan oleh jutaan tikus. Di Brebes misalnya menyebar isu bahwa merajalelanya tikus karena kiriman Nyi Roro Kidul. Jadi satu tikus dibunuh, 100 yang datang. Ratusan ditumpas, ribuan tikus yang baru datang mengamuk dan menumpas padi. Nah, kata petani desa gitu ya di Brebes, salah satu desa di Brebes, Ratu Kidul ini sedang marah karena ternak piaraannya ngamuk. Itu mitosnya di sana. Dan BTI siap bukan cuma menghadapi tikus, juga siap menghadapi hal-hal seperti ini, tahayul seperti ini. Dan alih-alih menyalahkan petani, mereka memberikan penjelasan tandingan yang masuk akal, yang itu diperoleh dari hasil penyelidikan. Ini versi BTI menjelaskan bahwa itu bukan ulah Nyi Roro Kidul gitu. Katanya tikus itu kan terdiri dari 4 sampai 5 saf. Ini kata saf ini istilahnya BTI ya, bukan dari saya. Saf pertama, ini kali dua sholat kan. Saf pertama atau baris pertama yang tua itu menjadi tikus pencari nafkah. Jika yang tua ini terbunuh, anaknya kan kelaparan. Nah, saf kedua yang kena tugas mencari makanan untuk adik-adiknya, adik-adik tikus ya. Ketika dilakukan pembunuhan dengan jalan meracun, memang tikus-tikus ini mati. Sebelum mati, mereka lari ke sana kemari, terpencar kemana-mana. Bangkainya terserak di mana-mana. Kalau dimakan ular, ular yang binasa. Dimakan kucing, kucing yang mati. Disantap anjing, anjing mabok, lemah, juga mati. Belum lagi ayam. Semua musuh dan predator tikus bisa habis karena makan tikus keracunan. Dan saat predator habis, tikus berkembang biak dengan cepat. Tiap saf keluar mencari makan. Itulah alasannya 100 mati, ribuan lagi yang datang. Bukan karena Ratu Kidul Pantai Selatan, bukan. Percaya tahayul ini, kata pegiat BTI, berarti membiarkan tikus berkembang. Maka bukan meracun jalan yang ditempuh oleh BTI, tetapi sebuah gerakan yang mereka sebut, tapi kok suka sekali ya BTI ini bikin angka gitu loh. Namanya gerakan 17. Dimulai tanggal 1 awal bulan, dan gerakan itu pembasmian penangkapan tikus itu berlangsung hingga 7 hari ke depan. Makanya disebut 17 dan harus dilakukan secara serentak. Dan seperti ini Asmu melaporkan kerja gerakan 17 itu. Dan itu ada di Bintang Timur ya kroniknya. Itu sampai berseri-seri loh tulisan diturunkan khusus untuk penumpasan tikus-tikus ini, hama tikus ini. Selama 7 hari, dimulai tanggal 1 Oktober, Asmu melaporkan dari laporan yang masuk, ya kayak hasil pemilu gitu ya. Dari laporan yang masuk dari beberapa daerah. Dan ia menyebut itu aksi 1, aksi pertama.
Nanti aksi berikutnya dilakukan lagi. Tanggal 1 awal bulan selama 7 hari. Jadi 7 hari gitu ya. Nah, laporannya ASMU gini. 9 kecamatan di Jawa Barat, tikus yang berhasil dilumpuhkan 600.000 ekor. Jadi BTI itu suka yang statistik gitu ya. Lampung 762.044 ekor. Bayangkan gak genap itu angkanya gitu ya. Jawa Tengah 240.970 ekor. Jakarta Raya ya sekitar 4.500. Dan Jawa Timur paling besar 1.500.000 ekor. Dan total general 3.100.000 sekian jumlahnya. Itu laporan dari Bali, Sumatera Selatan, Lombok itu belum masuk, masih ditunggu. Karena mereka juga mendapatkan instruksi wajib basmi tikus. Kata ASMU, petani lewat BTI bisa menarik golongan lain untuk turut serta. Bayangkan itu ya, bukan cuma petani doang yang melakukan itu ya. Nah, inilah fungsinya BTI gitu. Siswa, guru, mahasiswa, hingga pejabat-pejabat lintas kementerian ikut semua. Mereka memakai cara-cara yang dilakukan oleh petani. Bukan dengan meracun, tetapi cara alamiah. Gimana? Ya nangkapin satu-satu. Lubang-lubangnya diasapin dengan memakai apa ya? Memakai semacam belerang gitu ya. Dan saat keluar, itu tikusnya diburu. Manual. ASMU menyebut upaya hitung-hitungan seperti ini sebagai statistik dasar gerakan tani. Itu hal kedua. Petani punya barisan yang rapi, solid untuk menyelesaikan masalahnya. Hal ketiga yang menjadi konsen BTI adalah bertani di jalan riset. Tapi nggak sekarang kita bahas ya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu atau di bagian yang kedua. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sampai jumpa.